Halo everyone, uh, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ulang dari awal bagaimana cara mengerjakan mayop, terutama di UD Buana. Nah, di sini tampilan awal mayop ya. Jadi kalau pertama kali kita buka mayop ada 5 menu. Yang pertama ada open, ini untuk membuka company file atau file perusahaan yang sudah dibuat. Untuk create, ini untuk membuat perusahaan baru. Lalu ada explore, watch new, dan exit untuk keluar dari mayop. Jadi karena kita pertama kali baru membuat data awal, jadi kita pilih yang create. Introduction, kita next. Nah, di sini ada beberapa informasi yang harus diisi di company information. Ada company name atau nama perusahaan, lalu address itu alamat, nomor telepon, fax number, dan email address. Nah, karena di sini kita mengerjakan soal UD Buana, jadi kita lihat dulu soalnya. Nah, untuk identitas perusahaan, nama UD Buana, lalu ini alamatnya, nomor telepon, dan email address. Bisa langsung diisikan. Untuk nomor telepon 021240 124. Email address-nya surat@buana.net. Lalu setelah selesai, kita next. Nah, di sini accounting information itu informasi akuntansi. Jadi kalian bisa lihat dari soal juga. Caranya buka soalnya, lalu untuk lebih mudah kalian bisa langsung ke bagian Nah, dokumen transaksi. Coba dilihat di sini. Di sini dia tertera tahunnya 2021. Nah, untuk kelas month financial year-nya, UD Buana ini memakai sistem 1 tahun 12 bulan. Jadi akhir bulannya Desember. Jadi kita ini sudah Desember ya. Selanjutnya conversion month. Conversion month itu bulan konversi atau bulan saat terjadinya transaksi. Nah, untuk di sini kalian bisa lihat juga di soal di dokumen transaksi. Di dokumen transaksi dimulai pada bulan Desember. Jadi di sini bulan akhirnya bulan Desember dan bulan saat terjadinya transaksi juga bulan Desember. Untuk number of accounting periods-nya tetap 12. Next. Ini next lagi. Nah, untuk account list kita pilih nomor 2 karena di sini kita akan mengimport daftar akun yang kita buat sendiri. Next. Nah, change untuk mengubah lokasi penyimpanan. Kita klik. Normalnya jika tidak di change, penyimpanan mayop itu ada di ini nih, di local disk C di folder accounting 18. Namun lebih baik diubah lokasi penyimpanannya agar kita lebih mudah menemukan filenya itu disimpan di mana. Di sini saya akan menyimpan di folder musik dan akan saya rename atau namai ulang. Misalkan UD Buana 19 November 2025. Save. Lalu kita next. Nah, untuk conclusion ada 2 pilihan, setup asisten dan command center. Di sini kita pilih yang tampilan command center. Nah, untuk membuat data awal perusahaan sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah mengimport daftar akun. Untuk mengimport daftar akun, kalian bisa klik file, import data, account information. Ada 3 tab, yang diubah hanya tab yang ketiga dari reject them, diubah menjadi update existing record. Lalu continue. Setelah ini cari daftar akun yang akan diimport. Nah, di sini ada daftar akun yang telah kita buat sebelumnya. Kita buka. Nah, di sini di import data kita pilih match all. Nah, setelah di match all, kita sesuaikan antara mayop fields dan
matching import field. Di sini yang belum sesuai hanya di bagian description, jadi kita hapus lalu kita pindahkan ke bagian description, import. Nah, setelah selesai import akun ada 3 keterangan. Yang paling atas ini 46 records imported without error, berarti ada 46 daftar akun yang telah diimport tanpa ada error, atau di sini berhasil diimport. Untuk yang tengah itu menunjukkan daftar akun yang tidak berhasil atau gagal diimport, di sini sudah 0. Lalu yang ketiga itu ada 2 daftar akun yang berhasil diimport tetapi dengan peringatan gitu. Di sini juga bisa dilihat. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa buka file C di musik tadi. Kalau misalkan mau ngelihat apa sih yang masih ada kesalahan gitu. Jadi sudah, asalkan yang di bagian tengah ini sudah 0, kita bisa lanjut. Selanjutnya langkah berikutnya yang ketiga adalah mengedit atau men-setting pajak dari menulis tax code. Nah, untuk pajak bawaan itu ada 3, ada GST free, GST good and service tax, dan NT atau non taxable. Untuk GST free ini kita hapus, klik tanda panah putih, lalu pilih edit, delete tax code. Nah, selanjutnya untuk GST good and service tax ini kita rubah menjadi PPN atau pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai. Nah, untuk rate-nya ini kita harus melihat dari soal. Nah, berapa sih rate untuk UD Buana ini? Nah, kita lihat PPN masukannya itu 10%. Lihat. Dan di bagian PPN keluaran dia juga 10%. Jadi kan PPN masukan itu PPN income, PPN keluaran itu PPN outcome. Sama-sama 10%. Jadi rate yang kita pakai itu 10%. Nah, di sini masukkan akunnya. Yang atas itu PPN outcome, yang bawah PPN income. Lalu di OK. Nah, untuk NT karena di sini tidak kena pajak, jadi kita rubah dulu description-nya. Akun yang dipakai hanya PPN outcome. Oke, sudah selesai. Close. Selanjutnya kita atur linked account. Linked account ada 3. Kita buka dari menu setup, linked account. Nah, yang pertama ada account and bank account. Ini untuk jurnal pengeluaran dan penerimaan cash. Kalian buka. Nah, akun awalnya itu seperti ini. Nah, atasnya akun pertama itu tetap historical balancing. Nah, akun kedua ini kita rubah menjadi cash in bank. Nah, tapi untuk di sini tidak ada cash in bank, berarti kita lihat di account list ada kesalahan. Nah, di sini harusnya cash in bank itu bukan berwarna tebal, dia bukan header account, tapi dia detail account. Jadi kita bisa rubah terlebih dahulu. Nah, dia detail account, lalu tipenya bank. Oke. Nah, kita kembali lagi ke linked account. Nah, ini yang bawah dia cash in bank. Yes, oke. Selanjutnya untuk linked akun yang kedua itu sales account atau jurnal penjualan. Di sini untuk jurnal penjualan akun yang dipakai ada account receivable dan cash in bank. Sebenarnya untuk yang di bawah ini kita bisa centang kalau ada akunnya. Misalkan I charge freight on sales. Nah, jadi freight-nya itu biasanya kalau jurnal penjualan itu ada freight collected. Cuman karena di sini kita lihat di daftar akun, nah di bagian kode 4 itu kan sales ya. Dia cuman ada sales return, tidak ada untuk freight collected. Jadi ini tidak perlu. Nah, yang ketiga ini diskon, sales diskon juga tidak ada. Yang paling bawah ini denda. Ini tidak ada juga akunnya, jadi tidak perlu. Kita langsung ke bagian termin. Nah, terminnya ini menyesuaikan dengan soal juga. Coba kita lihat soal di bagian penjualan. Di sini termin pembayarannya netnya 30 hari dan keterlambatan membayar piutang didenda 1%. Nah, dilihat payment is due-nya bisa diubah menjadi in a given of days. Nah, diskon days itu berapa hari sih kita dapat diskonnya?
karena tidak dicantumkan berarti tidak usah diisi. Nah, balance due days itu batas pembayarannya. Kan tadi 30 hari. Diskonnya tidak ada, lalu dendanya 1%. Untuk di sini dia kan bawaannya PPN. Ini harus kita ubah menjadi NT atau tidak kena pajak. Lalu oke. Nah, sudah selesai, oke. Lalu terakhir, lingked yang terakhir itu ada purchase account atau untuk jurnal pembelian. Akun yang dipakai ada dia akun payable dan cash in bank. Nah, yang dicentang ini disesuaikan juga dengan akun yang ada di soal. Di sini dia hanya ada, nih lihat, dia cuma ada beban transportasi pembelian. Untuk yang lain tidak ada, misalkan untuk freight paid, beban angkut pembelian tidak ada akunnya, lalu ini diskon pembelian juga tidak ada, lalu denda keterlambatan juga tidak ada. Jadi kita cuman mencentang yang di bagian freight ini, freight. Kita pilih freight paid. Lalu ke bagian termin. Nah, termin pembelian bisa dilihat lagi. Termin pembelian. Nah, di sini dia terminnya 30 hari, dendanya 1%. Nah, kalau di sini ini kan in a given of days. Nah, diskon days-nya tidak ada, balance due days 30 hari. Nah, ini kotaknya hanya ada untuk kotak mengisi diskon, jadi tidak perlu diisi yang denda tadi. Nah, ini diubah menjadi NT seperti yang sales account tadi, sales linked account. Oke, nah sudah selesai. Selanjutnya, tahap selanjutnya adalah mengedit dan menghapus daftar akun. Ada di menu account list. Nah, ini ada di Mayop itu ada beberapa kategori daftar akun. Yang pertama itu ada aset dimulai dengan kode 1, liability kode 2, equity kode 3, income kode 4, cost of sales itu yang 5, expense 6, other income itu 8, dan di sini other expense 9. Nah, kita mulai dari aset. Ada 3 akun di sini yang tidak diperlukan karena ketika kita melihat daftar akun di sini, nah kode 1 itu dimulai dari current asset, cash in bank. Jadi yang tidak diperlukan itu dihapus saja. Nah, 3 akun di atas cash in bank ini dihapus, klik tanda putih, edit, delete, ini edit, delete juga, di sini edit, delete. Lalu di bagian liability, nah kalau kalian lihat di soal, liability-nya itu dimulai dari account payable. Jadi yang di sini trade creditor dan payroll itu dihapus saja. Lalu untuk equity dia aman, income, cost of sales aman. Nah, kita ke bagian expense. Karena expense itu biasanya ada 2 akun beban bawaan, yaitu wages and salaries dan other employee. Karena ketika kalian lihat soal, di sini expense itu dimulai dari advertising expense nih. Nah, kalau di sini advertising expense kan, nah ini. Jadi 2 akun atas ini tidak perlu, kita hapus saja. Nah, sudah selesai mengedit dan menghapus daftar akun. Langkah selanjutnya adalah mengisi neraca saldo di bagian setup, balances, account opening balance. Nah, di sini kita harus mengisi neraca saldo berdasarkan soal. Nah, untuk neraca saldo di UD Buana ini, nah ini dia. Kalian harus mengisi satu-satu. Di sini akan saya percepat saja. Nah, pada bagian mengisi neraca saldo, kalian harus lihat neraca saldo awal. Nah, di sini neraca saldo per 30 November 2021 sudah ada di soal. Nah, setelah itu kalian isikan ke Mayop. Nah, di sini saya sudah selesai mengisi. Nah, ada beberapa akun kontra di sini, di mana akun kontra itu harus diawali dengan minus gitu. Jadi kita klik minusnya dulu, lalu ketik nominalnya. Di sini ada beberapa akun kontra, yaitu allowance for doubtful debt, lalu equipment akum debt, raka drawing. Nah, 3 itu. Nah, di sini
untuk tahu balance dan tidaknya, kita harus lihat di bawah sini. Amount left to be allocated itu harus 0,00. Jadi baru ketahuan balance atau tidaknya dari sini setelah kalian masukkan semua nominalnya. Nah, jika sudah selesai, kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat kartu utang dan kartu piutang dan utang. Nah, di mana kartu piutang itu adalah di bagian menu card file dan selanjutnya card list. Nah, di sini customer itu untuk kartu piutang, supplier kartu utang. Kita buat yang customer dulu, kartu piutang. Ada di bagian soal. Nah, di sini ada 4 daftar customer dan suppliernya ada 3. Kita buat dahulu daftar customer. New. Yang pertama ada JBLX. Nah, di sini kalian bisa enter. Nah, untuk mengisi card ID, addressnya di Jalan Menteng nomor 2 Jakarta. Selanjutnya bisa diisi nomor teleponnya sesuai dengan soal 021 440 3423. Nah, oke. Lalu kita buat lagi sampai selesai. New. Ini ada Digital Alex. Yang capital. Enter. Nah, untuk address dan phone numbernya kalian isi sendiri ya. Di sini saya hanya mencontohkan. Lalu selanjutnya maju Alex. C003. Selanjutnya yang terakhir untuk panen Alex. Enter. C004. Alamat dan nomor telepon bisa diisi sendiri. Oke. Selanjutnya kartu piutang sudah selesai, kita buat kartu utang. Di bagian supplier pilih new. Nah, kartu utang itu ada ini PT Sahabat Jaya. Enter. S001. Seperti biasa alamat dan nomor telepon bisa diisi sendiri. Dan new lagi. Yang kedua ada FA Makmur. Yang terakhir ada PT Margonda. Oke. Nah, customernya ini kartu piutang, supplier kartu utang. Nah, selesai kita membuat kartu utang dan kartu piutang, kita isi saldo awalnya. Ini di close. Nah, untuk saldo awalnya ada di menu setup balances. Nah, untuk customer balances ini untuk yang kartu piutang. Nah, kita dahulukan ya customer balances. Kita pilih yang add cell. Nah, di sini kita isi satu persatu. Misalkan yang pertama untuk JBLX. Nah, JBLX kita cari dulu di bagian sini. JBLX. Nah, kita isi invoice-nya berapa? F11 strip 12. F strip 11 12 tanggalnya untuk saldo awal JBLX 25 bulan 11 2021. Di sini memonya saldo awal piutang dagang. Nominalnya 34.100.000. Di sini kita mengambil nominal yang paling akhir. Nah, ini NT. Jadi nominal 34.100.000 itu sudah dengan pajak. Jadi di sini tax kodenya kita pilih NT saja. Record. Lalu selesaikan yang lain, add cell lagi. Yang kedua itu untuk Digital Alex. Dia F1125 tanggal 29 bulan 11 2021. Saldo awal piutang, lalu including total akhirnya dia 28.600.000.
record, lanjutkan lagi, maju Alex, invoice-nya F1110 tanggal 23, F1110 tanggalnya 23 bulan 11 2021. Nominalnya 19.800.000. Lalu kita record. Nah, isi yang terakhir itu, yang terakhir ada panen Alex. Panen Alex itu F1114 tanggal 24. Memo seperti tadi, saldo awal piutang nominalnya 3.300.000. Nah, jika sudah selesai bisa di-record. Nah, jika muncul tulisan seperti ini, congratulations, your total understanding invoices equal itu equal the balance, berarti sudah balance. Jadi coba dilihat nominal keempat, nominal saldo awal piutang ini totalnya sama dengan total piutang dagang. Jadi kalau sudah balance, ada notifikasi yang tadi congratulations. Kalau sudah, kita tutup. Kita lanjutkan dengan mengisi saldo awal utang di menu setup, linked account, purchase account. Untuk selanjutnya kita mengisi saldo awal utang dagang di menu setup, balances, supplier balances. Cara mengerjakannya masih sama seperti tadi. Nah, di sini daftar saldo utang dagangnya pertama PT Sahabat Jaya, nomornya 15234 seperti soal, lalu tanggal 23 bulan 11. Di sini memonya saldo awal utang nominalnya 23.100.000. Record. Selanjutnya FA Makmur F1289 tanggal 20. Lalu record. Satu lagi PT Margonda tanggal 28 nominalnya 28.600.000. Nah, record. Nah, ini sudah balance ya, sudah ada notifikasi congratulations. Close. Nah, step yang terakhir yaitu kita membuat kartu persediaan barang dagang. Sebelum masuk ke transaksi, kita harus membuat kartu persediaan. Nah, di sini ada dua kartu persediaan. Yang pertama ini itemnya item laptop, karena di sini ada merek HP Pavilion sama Dell Inspiron. Jadi kita dimulai dari menu inventory, ke bagian tengah item list. Nah, kita harus membuat terlebih dahulu, pilih new. Nah, item numbernya itu, nah kodenya ini HPP 14, enter. Lalu namanya HP Pavilion 14, benar. Nah, lalu ini kita centang tiga-tiganya. Nah, kalian harus memasukkan akun. Nah, di sini akun yang dipakai, yang pertama itu ada cost of goods sold, yang kedua ada sales,
Yang ketiga itu merchandise inventory. Jadi jangan lupa dimasukkan akunnya. Setelah itu kalian ke bagian buying details. Nah, untuk persediaan barang dagang, nah di sini kita harus memasukkan akun, yaitu di sini kita pakai PPN. Di selling details kita pakai PPN juga. Nah, kalau sudah di oke. Nah, ini yang pertama ya, lalu kita buat satu lagi. Untuk yang kedua yaitu Dell Inspiron 15. Di sini DE 15. Nah, di sini jangan lupa dicentang. Nah, kalau kita tadi sudah memasukkan akun yang pertama, di sini dia otomatis. Sama seperti di buying details dan selling details. Jadi tinggal di oke saja. Nah, kartunya sudah siap, lalu kita tutup. Nah, kita harus memilih di sini. Jadi dari item list kita ke kanan ke set item prices. Di sini untuk menentukan kita lihat. Nah, di sini sistemnya sistem apa? Kalau misalkan di manual kan dia sistem FIFO. Nah, untuk Mayop dia tidak ada sistem FIFO. Adanya hanya last cost itu LIFO dan average cost itu rata-rata. Di sini kita pakai average cost. Jadi nanti memang ada perbedaan saldo akhir tapi tidak banyak karena kan hanya selisih sedikit. Jadi kita pencet yang average cost, oke. Lalu ke bagian bawah count inventory untuk mengisi berapa barangnya, kuantitasnya. Di sini counted, kita lihat untuk barang yang pertama itu Dell Inspiron. Di sini kebalik ya karena dia mengikuti abjad. Dell Inspiron itu ada berapa tadi? Nah, Dell Inspiron itu kuantitasnya 16, kalau HP Pavilion 20. Jadi ini 16, enter, ini 20. Adjust inventory. Akun yang dimasukkan di sini daftar akunnya adalah merchandise inventory. Continue, opening balances. Nah, di sini kita harus memasukkan tanggal dan memo. Nah, tanggalnya itu adalah tanggal awal bulan transaksi. Bulan transaksi kita adalah Desember 2021. Jadi di sini tanggal awalnya tanggal 1 bulan 12 2021. Memonya adalah saldo awal barang dagang. Kita harus memasukkan harga dasarnya itu berapa. Untuk yang item pertama DI 15 itu kan yang kuantitasnya 16 itu Dell. Nah, di sini Dell. Harga per unitnya itu 12.500.000. Jadi di sini kita isi 12.500.000. Nah, kalau untuk yang HPP ini 16 juta. 16 juta. Nah, sudah selesai di record. Nah, sebelum kita ke step selanjutnya, transaksi, kita harus cek dulu yang kita buat tadi, saldo awal, piutang, utang, dan inventory, apakah sudah terbuat atau belum. Kita bisa mengecek dari transaction journal. Nah, transaction journal ini ada di banking ada, sales ada, purchase ada. Nah, kita klik bagian bawah ini nih, transaction journal. Nah, di sini dated from-nya itu masukkan tahun sebelum tahun transaksi. Karena tahun sebelum transaksi itu tahun 2021, jadi di sini kita masukkan 2020. Kita enter. Nah, di sini terlihat apa yang sudah dibuat. Di sales itu ada saldo awal piutang, ada 4 akun ini. Nah, di purchase itu ada 3, lalu di inventory, nah ini yang kita buat tadi. Apabila kalian menemukan kesalahan, kalian bisa dibuka aja tanda panah putihnya, lalu diedit apakah ada yang salah gitu. Nah, karena di sini sudah benar, kita lanjutkan ya. Nah, step selanjutnya adalah mengecek. Mengeceknya di menu, kalian harus cek ini di account, lalu company data auditor. Nah, kalian next 2 kali. Nah, lalu run review. Nah, kalau sudah centang semua, berarti step yang kalian lakukan dari awal sampai akhir itu sudah benar. Lalu next lagi, sekali lagi, run review lagi. Nah, sudah hijau semua berarti sudah benar. Kalau misalkan ada yang X merah, berarti ada yang masih belum benar dan harus diperiksa lagi sebelah mana sih salahnya gitu. Karena di sini sudah benar semua, jadi kita bisa tutup. Nah, sebelum masuk ke transaksi,
kalian bisa backup dulu. Jadi backup file kalian yang sudah kalian kerjakan ini dari data awal hingga ke inventory. Untuk meminimalisir apabila nanti ada kesalahan ketika sudah mengerjakan transaksi, kalian bisa buka file backup kalian. Jadi daripada kalian bikin lagi dari awal, kalian lebih baik backup saja. Cara membackup file yang sudah kita kerjakan ini, file data awal, kita pilih klik menu file, pilih backup. Nah, di sini backup all data, jadi semua data ya. Lalu continue. Nah, kalian taruh saja di mana. Nah, di sini bisa dinamai ulang, misalkan backup UD Buana 2021 gitu. Lalu di save. Tunggu proses backupnya selesai. Nah, sudah selesai. Jadi nanti kalau misalkan kalian sewaktu-waktu mengerjakan transaksi itu salah, kalian bisa buka backupnya. Di sini ini ada file backupnya. Nah, setelah selesai semua, baru kalian bisa masuk ke transaksi.